menguntungkan judi, ya, atau berjudi dengan jumlah uang yang meningkat untuk mendapatkan kesenangan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Podcast Sehat Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Apa kabar? Saya harap baik-baik aja semuanya. Dan saya harap tidak bosan ketemu lagi dengan saya, Ira, untuk mengikuti podcast selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk hari ini, topik yang akan dibahas ini cukup lumayan. Bukan lumayan saya bilang, ini sesuai dengan trending topik saat ini, yaitu tentang judi online. Oleh karena itu bersama saya saat ini sudah ada dokter spesialis jiwa yang baru saja menyelesaikan studinya di subspesialis adiksi, betul gitu dok? Betul. Subspesialis adiksi. Beliau ini sibuk banget, selain jadi dokter spesialis jiwa di sini, mengikuti hobinya juga yang macam-macam hobinya, dari A sampai Z. Di sini ada Dokter Yun Setiawan, SPKJ apa dok sebutnya? SPKJ sub SP AD, AD-nya itu adiksi. Jadi subspesialis adiksi. Panjang gelarnya juga. Saya juga susah untuk menghafalnya itu. Jadi saya berulang-ulang tanya subspesialis adiksi konsulen, nggak tahu lah, biar beliau aja yang tahu ya. Oke. Sebelumnya dokter udah berapa lama ya di sini teh? Saya balik lagi ke sini bulan Agustus 2024. Oke, jadi baru kurang lebih berapa bulan ya kembali lagi ke sini. Sangat. Selesai menyelesaikan studinya untuk di subspesialis kesehatan jiwa khusus untuk adiksi. Boleh saya sedikit bertanya, kenapa sih adiksi? Kenapa ngambil subspesialis adiksi itu maksudnya? Oke. Pertama karena dulu saya setelah selesai pendidikan spesialis kedokteran jiwa di Unpad 2016, saya langsung di SK-kan untuk jadi kepala instalasi NAPSA. Waktu itu NAPSA ya, masih NAPSA namanya ya, di rumah Cemara, di rumah Cemara, mohon maaf, di rumah Palma. Saking bingungnya ini, saking sibuknya, jadi antara Cemara sama NAPSA di sini Palma bingung. Jadi RSJ Rumah Sakit Jiwa itu punya namanya ruang rehabilitasi, instalasi rehabilitasi namanya, kita namain Rumah Palma gitu. Jadi 2016 saya di SK-kan di situ, baru aja selesai beberapa bulan saya pendidikan, saya di SK-kan untuk kepala instalasi. Nah, dari situ saya menjabat beberapa tahun, saya kebingungan gimana cara menolong atau membantu orang yang adiksi. Dari kejadian itu, dari kebingungan, maka saya gimana ya saya caranya untuk menambah pengetahuan. Kemudian setelah lama dari itu, saya diberi kesempatan oleh Rumah Sakit Jiwa untuk kembali mengikuti pendidikan subspesialis adiksi. Dan saya diutus untuk pendidikan di Universitas Indonesia mulai tahun 2022. Dan baru selesai kemarin Juli 2024. Oke. Gitu. Jadi pada dasarnya mah bukan dari diri sendiri dulu ya. Jadi ditugasin dulu, udah gitu. Oke, gue butuh nih ilmunya. Jadi akhirnya kita ke sana seperti itu ya. Oke, jadi setelah masuk ya udah sekalian berenang gitu ya. Sekalian berenang. Oke. Udah kagok kejebur ya udah kayak gitu ya. Betul. Nasi jadi bubur, buburnya kasih topping seperti itu. Oke. Dari spesialis adiksi, maaf, saya mungkin orang awam nih. Dari adiksi dengan judi online. Kalau pemikiran saya adiksi itu lebih ke, mungkin sama sobat sehat jiwa juga, perpikiran itu adiksi
emang memerlukan pengobatan. Adiksi itu rata-rata equal sama nafza, narkotika, penggunaan obat-obatan terlarang. Betul. Lah, ini judi online. Judi online juga termasuk adiksi itu. Gimana ya, Dok? Ya. Sekarang ini ya bukan sekarang sih, udah lama juga ya. Mungkin mulai marak di Indonesia itu akhir-akhir ini. Jadi yang namanya judi itu ada dua ya. Bukan judi, sorry. Yang namanya adiksi itu ada dua. Yaitu yang pertama adiksi zat atau drugs atau adiksi substance ya. Yang kedua adiksi perilaku atau behavior addiction. Nah sekarang ini mungkin setelah itu ya COVID ya, mulai COVID 2020 dan sampai sekarang, karena teknologi dan mudahnya akses, mudahnya untuk mengakses internet, sehingga nah di saat COVID tadi kesibukan di luar sangat kurang, sehingga kalau pekerja itu ada WFH, anak-anak juga belajar online ya. Jadi semuanya hubungannya dengan gadget mulu gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu cenderung nantinya ke gaming disorder atau gangguan main game. Kalau pada dewasa cenderung ke judi patologis atau gangguan judi atau gambling addiction. Nah dari situ biasanya awal-awal orang terlibat judi online itu dari iseng-iseng ya. Iseng-iseng, ngisi waktu, nggak ada kegiatan atau lihat temennya dari situ. Sama seperti Zat juga, dari awal-awal iseng ditawarin atau pengen coba. Awalnya seperti itu. Nah, lama-lama keenakan. Kalau saya misalnya sering nggak bisa berhenti check out, itu bisa merupakan perilaku juga. Salah nggak? Maksudnya teh, kalau cewek ya, kalau ngelihat barang bagus ya kayaknya karena itu kita sering banget di gadget, jadi seringnya scroll TikTok atau Shopee itu check out, ini butuh ya di keranjang itu sampai ada berapa puluh gitu, check out gitu, itu bisa jadi kecanduan juga ya, Dok? Enggak? Kalau kita ngomong kecanduan atau ngomong adiksi ya, kita harus ada beberapa kriteria yang harus kita tahu, harus kita ketahui ya, harus memenuhi. Kalau saya lihat dari DSM-5 itu DSM apa, Dok? Diagnostik. Oh. Untuk pengkelompokan. Oh, jadi ini teh apa sih ya, ciri-ciri gitulah. Betul. Kayak ciri-ciri kriteria orang itu, ya, kriteria. Oke. Harus memenuhi. Kalau orang sudah disebut adiksi judi atau perilaku, gambling addiction, harus memenuhi 4 dari 12, minimal 4. Oke, saya sebut satu-satu ya. Pertama, membutuhkan judi atau berjudi dengan jumlah uang yang meningkat untuk mendapatkan kesenangan yang diharapkan. Ya sama seperti adiksi drug juga ya. Awalnya misalnya kita ngomong benzodiazepin, awalnya setengah tablet cukup, lama-lama tidak cukup. Craving for more. Toleransi lebih. Ya. Butuh lebih untuk mencapai kesenangan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bila tidak melakukan itu akan merasa gelisah atau emosi, irritable, ya. Oke, sehingga sulit untuk menghentikannya. Kemudian kriteria yang ketiga, sudah beberapa kali karena udah mengetahui bahwa perilaku itu tidak baik, merugikan dia dan keluarga, sehingga individu itu udah sadar mencoba berhenti. Berhenti, tapi tidak mampu dan gagal. Terus yang keempat,
terpikir terus untuk melakukan kegiatan tersebut, kegiatan judi ya. Oke, kalau enggak dia gelisah, cemas. Itu Jadi kriteria. mau tidur mau apa? Mau tidur kayak jatuh cinta ya dok? Ingat Kalau terus. kalau jatuh cinta itu kalau mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia. Kalau ini ingatnya judi mulu. Judi. Di otaknya judi mulu. Oke. Betul. Oke. Itu Minimal 4 itu. minimal 4. Minimal 4 itu. Jadi saya juga harus mikir nih, saya memenuhi 4 kriteria itu nggak ya? Tapi kayaknya enggak sih. Masih bisa skip dulu lah, nanti dulu gitu, seperti itu. Tadi saya tertarik sama apa judi patologis, sama emang ada judi fisiologisnya dok? Judi fisiologis? Kagak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Oke, saya jelasin dulu ya. Oke. Kalau judi patologis itu berdasarkan PPDGJ 3 Oke. yang dianut Indonesia di PPDGJ 3 atau ICD 10. Kalau DSM yang terbaru kan DSM ya, Oke. itu berdasarkan ICD 11 atau ICD 11. Tuh, kriterianya di situ. Kalau sebelumnya di PPDGJ 3 itu masuknya judi patologis, belum gambling disorder. Oh, jadi PPDGJ atau ICD tadi misalnya sobat sehat jiwa bingung itu kayak semacam pendiagnosaan, kode pendiagnosaan yang dianut di Indonesia, seperti itu ya? Iya, Oke, PPDGJ jadi ada Indonesia. namanya judi patologis kalau di PPDGJ, kalau di ICD-11 udah ke gambling disorder. Atau di DSM 5 ya, DSM 5 ya. Oke. Kayaknya kalau masalah judi semuanya udah tahu dampaknya ya, Dok. Cuman yang saya bingung sih, emang iya ya judi itu bisa kecanduan? Kalau menurut saya sih gitu ya. Saya yang awam ini gitu. Emang iya ya judi bisa kecanduan? Terus kan itu ngerugiin banyak banget. Betul. Emang nggak bisa ditahan gitu ya? Oke. Tidak beda antara adiksi perilaku dengan adiksi zat. Perubahannya tidak beda, perubahan pada tubuh individu tersebut. Seperti pada adiksi zat, ketika individu tersebut sudah terpapar zat dan menjadi adiksi, akan terjadi perubahan pada struktur otak, terutama di area prefrontal cortex. Area itu punya fungsi antara lain sebagai stop system, mengerem, boleh tidak, kemudian eksekutif, fungsi eksekutif sebagai dilaksanakan apa enggak gitu, dan fungsi memori. Nah, itu ketika dari zat juga seperti itu ya, ada gangguan itu. Dari judi juga sama. Jadi sebetulnya yang kena itu bagian otak yang hampir mirip. Iya, gitu. di prefrontal cortex itu. Kayaknya dari kesenangannya itu ya, Dok ya. Jadi kesenangan dia tuh jadi kalau misalnya udah judi itu dia merasakan kesenangan yang lebih gitu ya. Mungkin dari situnya ya. Betul. Awal-awal orang berjudi biasanya semua dari iseng ya. Iseng semua. Tapi kenapa jadi kecanduan? Karena dari iseng tersebut merasakan kepuasan. Nah, awal orang berjudi itu untuk mencari kepuasan, misalkan dengan menang. Puas, makin lama kan naik, makin menang. Nah, tapi lama-kelamaan dia melakukan judi itu bukan lagi, kesenangannya udah nggak dapat. Tapi hanya untuk kompensasi atau untuk meredakan kecemasan dan kegelisahan. Oh, jadi sebetulnya senangnya nggak dapat, udah nggak ada. Jadi di awal-awal mungkin ya senangnya. Kalau itu namanya, yang tadinya perilakunya impulsif jadi kompulsif. Yang tadinya apa ya? Yang dia rasakan itu cari kepuasan atau gratifikasi, tapi
lama-lama jadi kompensasi untuk ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan dia, karena dia asalnya gelisah, asalnya dia untuk kesenangan, lama-lama dia gelisah, cemas, dia jadi untuk ngurangin kecemasannya itu dia melakukan itu. Seperti jad juga begitu kan? Coba kita tanya deh pada teman-teman kita yang sedang direhab ya. Kesininya gimana? Makin enak nggak sih kalau itu pakai zat? Ya, enak kalau nambah terus. Tapi lama-lama kesenangannya tidak sama seperti awal-awal. Tapi kalau tidak pakai, ya kan cemas, gelisah, badan tidak enak. Judi juga seperti itu. Makanya judi itu bukan hal yang mudah untuk diobati. Hal yang mudah untuk diobati dan diberhentikan. Betul. Ya. Kalau perilaku sendiri, jenis adiksi perilaku ini ada berapa macam, Dok? Apakah hanya judi aja atau yang lain juga ada? Kalau yang sudah diadop oleh DSM itu baru gambling disorder, baru adiksi judi ya. Judi, Tapi itu juga udah masuk ya gaming. Tapi yang sudah betul-betul diadop itu baru gambling. Ya. Kalau perilaku impulsif lainnya atau gangguan impuls kan banyak ya, seksual segala macam, belanja mungkin masuk juga ya. Aduh, gangguan kontrol impulsif. Masuk sobat, bahaya itu. Gitu. Ya. Kalau dampaknya sendiri sih, Dok, dampaknya dari judi online bagi pribadi kita atau lingkungan sekitar, karena ini judi ini nyasar ekonomi nggak sih, Dok? Maksudnya teh yang ekonomi adiksi judi online itu yang ekonominya tinggi doang gitu? Atau misalnya nggak mencakup seluruh? Kalau dari yang saya amati, saya lihat, terus data juga ya, yang banyak terpapar itu dari ekonomi menengah ke bawah. Oh, justru menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Saya pikir menengah ke atas, karena judi itu perlu duit banyak. Saya pikir sih. Dulu kalau kita bicara dulu, orang mau berjudi, misalnya banyak duit, kita harus cari tempat judi di mana, gitu ya. Mau di Indonesia misalnya di mana, saya nggak tahu. Atau ke luar negeri, ke Malaysia, Genting ya, atau ke Mako kemana ya, bawa uang banyak, rekening banyak, pulang tinggal kolor gitu ya. Oke, nah sekarang orang dengan judi online ini, bukan judi konvensional ya, dengan judi online itu sangat mudah. Ada HP, gadget, laptop atau apapun, terus punya rekening, ada internet, tentunya ada internet, terus ada e-money, ya, dia bisa melakukan dimanapun, di kamar, di kantor, ya, pokoknya yang ada internet dia bisa lakukan. Tapi kan itu pakai duit, Dok. Betul. Iya, maksudnya teh kalau yang ekonomi lemah gimana ya? Kalau nggak punya duit. Ya dari iseng tadi ya. Mohon maaf saya cerita kawan-kawan kita itu banyak yang saya lihat itu banyak yang jadi kecanduan judi online itu dari awalnya, misalnya nih kalau saya boleh sebut profesi ya. Contoh nih, yang berprofesi sebagai ojek online, ya kan internet terus, ya pegang gadget terus, internet selalu terkoneksi, ya di waktu senggang ini juga saya juga cerita dari mereka, ya di waktu senggang sambil menunggu penumpang dia iseng buka. Kan iklan judi itu kan sering ya keluar masuk ya, apalagi kalau katanya kalau pernah sekali klik slot, nantinya kan berudul. Salah ngetik, salah ngeklik. Awalnya sih seperti itu. Awalnya biasanya lihat teman atau cobain deh sama teman. Nah, dari situ sambil nunggu penumpang iseng-iseng. Dan celakanya katanya pertama main judi itu biasanya dikasih menang. Oh gitu? Biasanya, supaya dapat kesenangannya kayaknya ya? Nggak tahu mendeteksinya gimana ya Bandar ya. Biasanya dikasih menang. Dari menang itu, coba lagi naikin taruhannya.
ya. Naikin taruhannya, menang lagi. Nah, setelah itu yang terekam, ya karena yang terekam oleh memorinya itu, yang menangnya, kesenangannya, menangnya gitu. Misalnya gini, main 10 kali, menang 2 kali, kalah 8 kali, rugi apa untung? Rugi ya. Tapi yang ada di memorinya itu menangnya. Yang 8-nya nggak ingat. Itu lama-lama ya terjadilah gangguan tadi pada fungsi ya memori kita ya di prefrontal cortex. Kalau misalnya dia udah kecanduan, rata-rata ada nggak sih yang udah sampai kehilangan banyak gitu? Sampai jadi pinjam online gitu, jadi sampai berapa? Karena ada di beberapa berita itu karena judi online dia terus jadi punya pinjaman, jadi punya pinjaman online gitu. Rata-rata ke situ. Rata-rata awalnya dari rekening pribadi, tabungan pribadi, setelah kalah kan sifat manusia ya. Gimana caranya supaya membalikan kekalahan tadi. Balas nih, revenge gitu ya. Balas nih. Dari mana dulu? Pinjam teman. Kalau teman sudah nggak ngasih pinjam, mungkin dia ke orang tua atau ke siapa. Nah, lama-lama dia itu ke pinjol. Sekarang kan pinjol mudah ya. Modal KTP katanya. Iya. Modal KTP, lihat aplikasi, kirim. Nah, itu udah banyak. Malahan ada kasus juga yang dia bobol itu uang kantor. Uang kantor sampai beberapa miliar. Nah, gini ya, kalau orang sudah adiksi nih. Ketika dia punya utang banyak, ke pinjol, ke bank atau apa ya, oke. Kemudian sama keluarga itu diselesaikan. Keluarga nggak mau kan? Malu, keluarganya malu, jadi selesaiin sama diteror, sama debt collector, ditelepon, ya udah, saya bayarin. Dengan harapan berhenti. Dengan harapan berhenti kan? Ngapain lagi judi? Toh udah dibayarin, nggak punya utang. Tetapi nggak begitu kalau orang udah adiksi. Ketika dibayar, itu ada suatu jadi keenakan gitu. Udah dibayarin inilah, gue lagi aja gitu ya. Itu. Sehingga sebetulnya dari satu orang di dalam keluarga itu bisa merusak semuanya. Betul. Bisa merusak, contoh misalnya dia adiknya misalnya, bisa ngerusak kakaknya, bisa ngerusak orang tuanya, sekitarnya. Luar biasa dampaknya ya dok ya? Betul. Bukan hanya untuk kepribadinya. Betul, jadi dampaknya itu bukan hanya pribadinya, jadi cemas, jadi depresi. Tapi keluarga juga. Coba, kita kalau punya keluarga, terjebak judi online, terus kita kan otomatis tersangkut ya. Dari nama baik, kita. Terus malu, dikejar-kejar, ditagih. Jadi dampaknya banyak. Gitu. Ngobatinya gimana dok? Ngobati judi online itu tidak jauh beda dengan adiksi lainnya. Jadi ada obat juga? Ada farmakoterapi. Jadi kalau kita menangani pasien judi online, ya pertama-tama akses ya. Akses untuk melakukan judi kita blok. Kalau misalkan bedanya kalau kita misalkan merawat pasien gangguan nafsa ya. Oke, ada yang literatur untuk beberapa zat itu terperingop ya. Oke. Tapi kalau judi enggak, langsung blok. Misalkan kalau terperingop judi gimana, misalnya nih, tadinya 10 juta jadi kurang, enggak gitu. Jadi langsung blok. Kalau gaming bisa juga taperingnya misalkan tadinya sehari 8 jam, kurangin jadi 7, bisa. Kalau judi ya bloknya ya akses internet, tidak megang gadget yang
gadget yang Bisa, aplikasi ya. bisa. Jadi kalau pegang HP hanya untuk komunikasi atau SMS yang tidak bisa dilakukan untuk berjudi. Kemudian keuangannya dibatasi. Hanya misalkan dia kerja di kantor, dia hanya boleh pegang uang cash. Misalkan hanya untuk bensin dan untuk makan, jangan lebih. Itu akses ya, akses internet, gadget, dan keuangan. Kemudian yang di terapinya itu perilakunya gini. Sebelum terapi perilaku kita terapi farmakoterapi juga. Ya, farmakoterapinya berdasarkan gejala yang dia alami. Kalau cemas berarti anti-ansietas, ya, depresi antidepresan. Kalau ada psikotik antipsikotik. Dan ada beberapa juga antipsikotik yang berdasarkan beberapa literatur itu yang bisa mengurangi craving. Ya, dari cravingnya itu katanya yang susah ya dok ya? Iya. Mengurangi craving dari judi tersebut. Jadi kalau di kita sudah ada layanan untuk judi online. Nah, itu. Layanan untuk rehabilitasi judi online. Oke. Di rumah sakit jiwa itu untuk layanan rawat jalan udah ada ya. Rawat jalan sudah ada. Layanan rawat jalan adiksi, termasuk adiksi perilaku ya judi online, gaming, adiksi zat, ya nafsa dan lain-lain. Udah ada untuk rawat jalan. Nah, untuk rawat inap kami sedang bercita-cita ingin mewujudkan semuanya juga dari cita-citanya dari keinginan ya, dulu. dari mimpi ya. Jadi kita bermimpi membangun suatu ruangan atau di ruangan tersebut ada pemisahan antara adiksi zat dan adiksi perilaku. Itu kita doakan aja mudah-mudahan sama semua ya dukungan dari semua sehat jiwa, dari pimpinan RSJ, pimpinan Provinsi Jawa Barat, Dinkes dan segala macam. Dan satu lagi, RSJ itu rencana juga membangun rehabilitasi untuk perempuan. Kan kita belum punya ya. Selama ini jadi perlu yang sobat sehat jiwa tahu bahwa di kita itu ada layanan rehabilitasi untuk adiksi zat, tapi hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan dengan perilakunya masih belum ada. Jadi mudah-mudahan ke depannya pengembangan menuju ke sana. Ya. Mudah-mudahan semuanya setuju. Ada darinya juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya. Kalau impian udah agak lama sih impian itu. Oh, impiannya udah agak lama. Berarti sekarang udah waktunya. Kayaknya udah mulai bikin master plan, kayaknya udah gitu ke depannya. Mudah-mudahan ya. Bisa dieksekusi seperti itu. Ya dok ya? Betul. Ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir? Kalau meninggalkan ya? Oke. Maksudnya, apa ya, quote kayak barangkali apa? Oke. Berbicara tentang adiksi, kita berbicaranya sebelumnya panjang ya. Tapi yang harus kita tahu bahwa adiksi itu suatu penyakit yang bisa diobati. Kemudian pengobatan pada adiksi di samping tadi farmakoterapi ya, dan psikoterapi. Psikoterapinya bisa CBT, MI dan lain-lain. Yang sekarang kita lakukan di RSJ itu dirawat inap rehabilitasinya itu kita merehab klien atau pasien yang gangguan adiksi. Saat ini masih adiksi zat ya yang direhab itu. Kita dengan beberapa modalitas farmakoterapi, psikoterapi, TC, religi dan lain-lain. Dan kedepannya insya Allah kalau cita-cita tadi sudah terwujud, kita akan mengembangkan layanan rehabilitasi rawat inap untuk adiksi perilaku.
dan untuk adiksi pada perempuan. Itu. Semoga bermanfaat ya Amin. untuk masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia. Oke. Sedikit saya simpulkan hasil kita ngobrol-ngobrol dari tadi awal sampai terakhir. Benarkan saya kalau saya salah ya, Dok ya? Yeah. Oke. Jadi adiksi itu terbagi atas dua, yaitu adiksi dari zat dan adiksi perilaku. Sementara di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu terdapat layanan rehabilitasi untuk pria, rawat inapnya dengan rawat jalannya itu perempuan juga ya, kalau rawat jalan dilayani. Oh iya, rawat jalan bisa untuk perempuan untuk adiksi zat atau perilaku itu bisa, tetapi untuk rawat inapnya itu baru rehabilitasi untuk adiksi zat khusus pria. Kedepannya insya Allah kita akan kembangkan untuk wanitanya dengan untuk adiksi perilakunya. Judi online itu termasuk salah satu adiksi perilaku. Apa itu adiksi perilaku? Yaitu dia ketergantungan akan perilaku gambling tersebut, di mana dampaknya itu bermacam-macam, mulai dari dampak untuk dirinya sendiri, lingkungan kerjanya, sampai keluarganya yang memang berbahaya. Untuk adiksi judi online itu sudah termasuk dalam pedoman jiwa di Indonesia. Dia sudah ada gambling disorder, dan untuk penanganannya itu ada dua macam, yaitu ada non farmakologi dan farmakologi. Kalau non farmakologi itu ada terdapat psikoterapi, di mana di sini ada TC, ada tadi CBT ya dok ya, MI, MET, dan lain-lain. Sedangkan kalau farmakoterapinya sendiri itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Misalnya dia dengan gangguan cemas, berarti dia diberikan farmako untuk terapi cemas dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya dok ya? Ya. Kalau kata-kata dari saya, jangan memulai suatu hal yang dirimu sendiri nggak tahu ini berakhir di mana. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya gini loh, judi ataupun zat itu mulai semuanya dari iseng-iseng, tapi akhirnya nantinya bisa menimbulkan adiksi. Itulah yang kita harus tahu, batasan kita itu ada di mana, termasuk shopping. Bagi saya ini sendiri, termasuk shopping. Harus shopping mulai. Belum masuk adiksi ya? Belum ya? Belum. Tapi katanya gangguan kontrol impuls, nggak bisa ngontrol. Ada uang belanja, nggak ada uang nggak diem gue mah. Kartu kredit. Nggak. Nah itu nggak mau punya utang, jadi nggak mau punya kartu kredit. Itu sih cara masing-masing punya cara untuk membatasi. Ya kita tahu aja batas kita di mana. Jangan mulai suatu ya kita nggak tahu di mana akhirnya. Seperti itu. Kalau tidak bisa ngontrol, jangan mulai ya. Gitu. Kalau tidak bisa ngontrol, jangan mulai. Seperti itu. Oke, 30 menit nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol dari A sampai Z tentang adiksi bareng sama dokter Yuni di sini. Kalau kami ada salah kata atau salah penyebutan, kami minta maaf. Kalau misalnya benarnya itu merupakan izin dari Allah. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Jiwa, semoga tetap sehat dan semoga tidak bosan untuk ketemu sama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.